Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadil ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadhi wa miqdaril azim. Sahabat Ilas, apa kabar semuanya? Ya, berapa hari ini kita nggak sempat naik video ya, tapi kali ini kita akan naikin lagi. Sahabat Ilas yang dirahmati Allah, dimanapun kalian berada, semoga Allah senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmatnya bagi kita semua, dan juga nikmat yang tak terhingga kepada sahabat Ilas kalian dimanapun kalian berada, baik itu berupa nikmat sehat walafiat, ya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan usahanya dan dimudahkan rezekinya. Alhamdulillah, puji dan syukur kesadaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kita bisa berjumpa kembali dalam tayangan Tapak Tilas dan Syiar YSPP Official. Kali ini kita akan membahas cerita yang menurut saya pribadi mulai agak sedikit kabur dalam sejarahnya. Cerita apakah itu? Cerita misteri istri pertama dari Prabu Jayadewata Siliwangi. Tapi sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa apa? Kopi apa sahabat Ilas? Kopi butek yang manis. Bismillah. Masya Allah, nikmat benar manisnya. Saya siapa manisnya? Saya ya, nonton. Sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan ketinggalan kudutnya. Bismillah. Oke, kita mulai. Ada cerita yang memang jarang ya beredar dalam sejarah Pajajaran. Siapa sih sebenarnya istri pertama Sri Baduga Maharaja Prabu Jayadewata Pamanarasa Siliwangi? Bahkan kalau sebutin nama gelar mudanya, ada lagi itu sebelum dia dewasa, Raja Sunu atau Raja Siwi. Ini sebenarnya berawal dari cerita rencana licik yang juga jarang disebutkan dari saudara atau kakak, ya, beda ibu dari Pamanah Rasa, yaitu Parbamena atau Astunawangi ya, kalau salah. Ya, rencana licik yang memang karena dia iri kepada Jayadewata yang istilah pada saat itu sudah mendapat anugerah sebagai putra mahkota karena dia adalah keturunan dari Permaisuri, sedangkan kakaknya ini adalah keturunan dari Selir. Jadi ada kecemburuan yang pada saat itu di tempat kelahirannya, yaitu di kerajaan Galuh Ciamis. Kampung aslinya Prabu Jayadewata itu seperti pernah saya bahas waktu kita liputan di Astana Gede, yaitu kampung kelahiran aslinya itu ada di Galuh. Singkat cerita ketika mencari cara licik untuk menyingkirkan Jayadewata dari lingkungan keraton, dijual di pelabuhan, ya, dijual di pelabuhan yang dibeli pada saat itu saudagar dari Palembang, yang kemudian karena si saudagar ini mengalami kerusakan, ya, kerusakan kapal yang membutuhkan biaya, akhirnya dijual kembalinya kepada siapa? Kepada pihak kerajaan Sindang Kasih. Nah, pada kerajaan Sindang Kasih inilah awalnya yang tadinya memang di si Prabu Jayadewata, Pangeran Jayadewata atau Pangeran Pamanarasa, yang pada saat itu juga disebutkan kisah ini dalam
Babat Sariosan Prabu Siliwangi yang ditulis di abad 1435 ya. Pada saat itu tokoh yang ada dalam cerita itu ya masih ada ya, yang Prabu pada saat itu ya masih hidup kalau di zaman itu. Itu diblepotin, dibikin hitam. Kalau kata kita tuh kalau ini pakai minyak jelaga atau pakai pantat panci kali ya kalau zaman sekarang. Jadi kayak budak gitu, hitam ya. Yang sampai akhirnya dia ada dua versi. Ada dua versi yang menceritakan intinya ketika dia, ada yang bilang diguyur air di Kaputren Sindangkasih, ada juga yang bilang mandi di Kali Cibasale di daerah Majalengka. Di mana kerajaan Sindangkasih? Kerajaan Sindangkasih ini menurut peninggalan dari Belanda tercatat itu ada di daerah Cikasong, Majalengka. Itu kerajaan Sindangkasih. Memang yang terkenal di situ ada cerita Ki Gedeng Sindangkasih dan Nyai Rambut Kasih atau Nyai Ambet Kasih. Nah, siapakah mereka? Ki Gedeng Sindangkasih itu adalah keturunan dari Buni Sora. Buni Sora ini siapa? Prabu Buni Sora ini adalah adik dari Lingga Buana Wisesa atau Prabu Wangi yang gugur di Perang Bubat. Nah, dia punya anak Nyai Ambet Kasih. Nah, dari Lingga Buana Wisesa atau Prabu Wangi memiliki anak Wastu Kencana, memiliki anak lagi Dewa Niskala atau Prabu Anggalarang yang mana adalah ayah dari Jaya Dewata Pamanah Rasa. Jadi secara silsilah ini masih ada keterkaitan keluarga. Kalau kata zaman itu Nyambet Kasih ini adalah cucu samping. Nah, kalau istilah zaman sekarang, karena apa? Cucu dari adik yang memang satu buyut gitu. Nah, jadi Wastu Kencana juga keponakan dari Prabu Wastu Kencana, keponakan dari Buni Sora. Nah, berarti sepupu dengan Ki Gedeng Sindangkasih. Nah, Ki Gedeng Sindangkasih punya anak, berarti statusnya nih Prabu Siliwangi adalah keponakan barisnya sama Nyai Ambet Kasih kalau dari silsilah. Kalau dari silsilah ya. Nah, disitulah karena ketika dia ketahuan aslinya mandi di Kali Cibasale, ya ketahuan aslinya ya disinilah cerita asmara itu dimulai antara Prabu Pamanah Rasa dan Nyai Ambet Kasih. Nah, sempat berkedudukan selama 5 tahun di Sindangkasih sampai akhirnya kembali lagi ke Galuh mengambil tahta yang diduduki oleh Perbamenak, ya kan. Perbamenak itu yang seharusnya memang bukan haknya, yang akhirnya diambil kembali oleh Prabu Siliwangi dan akhirnya dinobatkan dengan gelar Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi ya. Mudah-mudahan cerita ini bisa menambah pemahaman dan pengetahuan kita tentang sejarah ya. Ikuti terus perjalanan Tapak Tilas dan Syiar YSPP Official dengan kisah-kisah yang berikutnya ya. Sebenarnya kita mau meliput Nyambet Kasih, tapi karena 1-2 hal kita belum bisa liputan ke wilayah Majalengka, jadi untuk sementara ya ini ceritanya aja dulu ya, cerita versi yang saya pahami ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan sahabat Tilas sekalian untuk dapat memahami sejarah perjalanan kerajaan Pajajaran ya. Jaga terus kesehatan, jangan galau di tengah kesulitan, yakin selalu ada kemudahan. Penting senantiasa terus menjaga istiqoroh, qanaah dan istiqomah dalam mencari ridha Allah. Maju terus di jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.